Oke, jadi hari ini saya akan ajar kau macam mana menjawab paper 3. Jadi paper 3 ini mesti lebih kurang lah full mark ada 40. Jadi mesti at least dapat dapat 35 ke atas, sebab cara jawab dia ini kau perlu hafal ya cara menjawab, dan dia teknikal, dia dapat berpikir, dia macam kau boleh tahu sudah apa jawabannya. Oke, jadi kau buka aja kertas soalan, apa yang kau perlu cek ya. Oke, contohnya ini baca soalan dia. Tapi saya guna BI ini sebab di sekolah kan kami biasa BI, jadi pandai-pandai lah. Tapi oke juga kan BI. Oke. Jadi a student carries out an experiment to investigate the relationship between pressure of water and its depth. Kalau Melayu jawab hubungan antara tekanan air dan kedalamannya. Jadi dari sini, dari baca soalan kau boleh tahu sudah apa dia punya MV, apa dia punya RV. Jadi dia punya RV ialah RV ini pembeli ubah bergerak balaskah kalau BM ya. RV ini ialah tekanan air, dan MV ialah kedalaman. Jadi first kau mesti baca soalan dulu dan detect apa MV dan apa RV. Oke, terus baru kau pergi soalan dia betul-betul. Nah, tengok apa yang diminta duluan. Dia bilang manipulated variable. Jadi manipulated variable dia ialah depth of water. Yang tadi itu kedalaman air, MV kedalaman. Lepas itu dia punya RV pressure of water. Nah, itu tekanan air. Oke, jadi constant variable ini selalu banyak yang buat silap nih. Constant variable sini yang banyak orang buat silap, walaupun cara simple kan. Selalu orang jawab jenis pembaris yang digunakan, jenis apalagi contoh jenis beaker yang digunakan, itu salah. Kalau fisik mesti constant variable mesti yang ada nilai, dimalarkan tuh mesti ada nilai. Jadi cara dia, kita tengok formula. Jadi di sini nih pressure of water. Jadi formula untuk pressure of water ialah HPG sama dengan pressure of water. Oke. Jadi yang di sini MV sudah kedalaman. Ini height. Ini sudah MV, ini MV, ini RV. Jadi confirm ini dua ini ialah CV. Constant variable. Jadi ini nih atmospheric pressure, ini nih density apa, density BM saya pun tidak tahu. Oke, density ketumpatan density. Jadi mesti rujuk formula kalau mau cari CV, mesti yang ada nilai. Jadi di sini nih saya pilih density. Nah, density of fluid itulah CV dia. Jadi betul. Oke. Jadi soalan B mesti dia akan suruh cek apa bacaan di soalan yang diberikan tuh. Oke, jadi contoh nih soalan kan. Oke, bacaan dia first 2.7. Oke, kalau pasal bacaan nih, apa yang perlu kau mesti tahu? First, mesti ada unit. Contohnya sini cm. Mesti tulis semua unit. Kalau satu tidak unit, semua salah. Nah, itulah paper 3 ini senang dapat marka, senang juga hilang marka. Second, dia punya tempat perpuluhan mesti malar. Oke, contohnya lah kan. Sini 2.7. Pas tuh contohnya lah kan saya dapat bacaan di sini 3. Jadi kalau saya tulis 3 cm, salah. Saya mesti tulis 3.0 cm.
sebab di sini sudah 2.7 cm. Dia mesti tempat perpuluhan dia malar. Terus oke, contohnya macam mana di sini? Oh, sini tidak, nasib tidak. Kita nyalakan 2.89 cm. Ini contoh ya, ini saya dapat bacaan. Terus saya dapat bacaan lagi 4. Di sini 4. Terus kalau saya tulis 4 cm ya, salah. Mesti tulis 4.00 cm baru betul. Oke, itu. Jadi first mesti unit, ada unit cm. Second mesti tempat perpuluhan dia mesti malar. Oke, itu dapat sudah. Kita terus kepada jadwal. Oke, cara bikin jadwal. First mesti betul semua bacaan dapat markah. Second, first mesti betul bacaan. Second, mesti ada tempat perpuluhan pula. Mesti ada unit di setiap yang paling atas tuh. Yang ini nah, macam X1 1 cm. Mesti ada unit di setiap kolom tuh yang menandakan itu. Mesti ada unit. 3, mesti tempat perpuluhan dia pun mesti malar. Tuh contohnya lain kan. Oke, nih 0.5. Di sini bawah nih saya ndak tulis 1, saya tulis 1.0 sebab mesti malar tempat perpuluhan dia baru dapat full mark. Jadi masih ada nih unit di atas nih, paling atas. Ndak payah tulis setiap nih, buang masa aja. Tulis di atas sini. Terus mesti tempat perpuluhan dia mesti malar semua. Oke. Sama apa yang dia minta sini mesti kamu bagi semua. Tuh X1, X2, L, H masih ada unit. Oke, terus dia bilang on the graph paper plot L against H. Oke. L melawan H. Jadi automatic tulis graf macam ni, automatic L2 di atas, H2 di bawah. L lawan H, L2Y, H2X. Oke, setting graf ya. Oke, graf. Tuh, saya tulis sini L lawan H. Oke, kalau gitu dapat satu markah sudah. Second, mesti di sebelah paksi itu macam sini Y mesti ada unit. Tuh nah cm. Mesti ada unit. Tuh sini pun ini nah H mesti ada unit. H. L H. Mesti ada unit. Dapat sudah dua markah kedua. Markah pertama L lawan H. Markah kedua unit. Markah ketiga mesti betul semua paksi dia. Oke, bentuk graf. Oke, saya ajar kalau bentuk graf dulu. Oke, dalam SPM kan Cigo kami bilang bentuk graf kalau paper 3 belum semua bentuk graf dia kan semua sentuh kosong macam nih. Semua macam nih. Belum, dia bilang dalam sejarah belum lagi pernah ada yang lain-lain graf dia masih gini. Sama tapi kalau lah kan dalam trial biasanya dia akan lain-lain tuh. Jadi contohnya kan kalau dapat bacaan di sini garis jadi sini. Jangan copy kasih macam tuh. Jangan copy kok garis jadi gini sebab trial kan dia kasih susah, mungkin dia kasih kebat-kebat, jadi kau tulis ya macam ini. Oke, jadi graf fisik first dia mesti lurus. Second, dia mesti sentuh paksi Y. Jadi kayak contohnya kan ini nah ini nah saya kasih lurus. Ini soalnya dia gila-gila sedikit nih. Nah nih dia ndak touch kosong, dia touch sini bawah. Jadi saya garis saja, walaupun dia gini kan saya garis saja. Yang penting ikut tuh bacaan dia. Mesti ikut tuh bacaan dia. Jangan pandai-pandai kasih gitu. Mesti ikut tuh bacaan dia. Contohnya lah kan kalau ada bacaan tiba-tiba kau terlari jauh macam nih.
kau mesti cek di awal-awal, sebab jarang lah ada bacaan dia gini. Biasanya dia akan di dekat-dekat tuh anu aja, dekat-dekat jatuh dia punya anu. Jangan sekali-sekali kau kasih bingkuk, mesti graf fisik mesti lurus. Oke, habis untuk graf mesti lurus. Oke, jadi dia bilang state the relationship between L dan H. Oke, ada dua. Kalau dia gini, dia pi kosong, L berkadar langsung dengan H. Tapi kalau graf dia di sini, dia ndak kosong macam ini nah. Dia ndak sentuh kosong, tapi dia meningkat juga. L increasing linearly with H. Saya ndak tahu lah kalau BM, tapi kalau kami L increasing linearly with H. Sama dia bilang hubungan antara L dengan H. Jadi mesti L duluan baru H. Kalau kau tulis H macam contohnya kan H berkadar langsung dengan L, salah, sebab dia minta L duluan. Jadi kau mesti tulis L duluan baru H. Oke. Next. Kalau ada yang kau udah dapat, kau ulang-ulang aja nih video. Oke. Jadi ini. Nah, nih state the relationship between A and X. Tuh A and X, AN 1 per X, AN 1 per X. Nah, nih dia sentuh kosong, dia naik ke atas, jadi E is directly proportional to 1 per X. Nah, saya tulis E duluan. Oke. Jadi, next nih nah. Determine the value of X when E 6. Show on the graph. Tunjuk di graph how you determine the value of X. Oke, E sama dengan 6. Oke, jadi dia bilang sini tunjuk di graph. Jadi macam mana mau tunjuk di graph? Kau mesti E sama dengan 6 kan dia bilang. E sama dengan 6, jadi kasih garis titik-titik gini. Terus bila dia sampai di garisan, kasih gini. Nah, mesti lukis, sebab dia bilang di soalan dia show on the graph. Kalau kau ndak lukis, kalau kau buat jam macam tuh, dia akan salah. Jadi show on the graph, kau sudah garis gini dapat 1 marka. Terus dia bilang dia mau X. Nah, ini yang banyak silap nih. Tapi yang kau dapat di sini nih 0.25 kan sini. 0.25 itu. 0.25 nih ialah 1 per X. Sebab tuh 1 per X. Yang kau dapat sini ialah 0.25. Dia mau X. Jadi X pindah di sebelah. 0.25X. 0.25 pi sebelah 1 bagi 0.25 sama dengan 4. Oke. Sama, jangan lupa unit. Kalau tiada unit salah tuh 4 cm. Oke, sebab tuh di sini cm. Sini pun cm lah. 4 cm. Mesti ingat fisik nih, mesti ada unit. Jangan sesekali lupa unit nih. Sebab walaupun betul kan jawaban, kalau tidak unit salah tuh. Oke, Nina pun confirm memang semua karena tanya nih. Show calculate the gradient of the graph. Show on the graph how to calculate M. Jadi show on the graph. Dia bilang show on the graph maksudnya tunjuk di graph. Mesti ada something yang kau perlu lukis di graph. Jadi kalau gradient mesti tulis segitiga. Jadi kau pilih dulu 2 dan segitiga tuh mesti besar. Kalau kecil kan macam gini aja. Salah. Dia mesti sebesar yang mungkin. Nah, ini saya tulis besar. Jadi cara dia, apa formula gradient? Y1 tolak Y2 sama dengan X1 tolak X2. Jadi kau pilih 2 koordinat yang senang untuk dicari. Jadi saya pilih di sini
Ini nah 0.512 sama ini nah 00. Ini doang saya pilih. Jadi sorry ya semak sedikit. Jadi y1 tolak y2. Jadi y-nya ini nah. Ini nah 12 tolak 0 sama dengan pula bahagi 0.5 tolak 0 dapat 12 bagi 0.5. Oke, kita tengok dulu. Di atas nih ialah E, dan fisik nih masih ada unit, jadi jangan lupa unit. Jadi cm. Jadi atas nih cm, di bawah nih ialah E 1 per x. Ini nah di bawah nih 1 per x. Jadi di bawah nih ialah cm negatif 1 tuh nah. Ini cm, ini cm unit dia. Ini nih yang di bawah nih cm negatif 1. Jadi cm negatif 1 nih kalau dia pergi atas dia akan jadi cm juga. Jadi cm darab cm dapat cm kuasa 2. Nah, jadi inilah unitnya cm kuasa 2. Jadi 12 bagi 0.5 24 cm kuasa 2. Inilah jawabannya. Jangan lupa unit. Tuh. Nah, ini saya lupa unit. Oke. Jadi ini dia bilang panjang gelombang bagi gelombang. Oh, ini biasa aja nih. Dia suruh cari, oke. Dia bilang panjang gelombang. Ini senang aja nih masuk dia nih. Tuh, dia suruh cari ini. Terus ini M nih kok sudah dapat yang tadi di sini. Jadi dia suruh cari ini. M nih kok sudah dapat tadi 24. Terus L nih dia sudah bagi sini. Ini nah. 10 cm. Jadi bagi aja lah. 24 bagi 10 2.4. Tapi unit lah. Tadi kan sini 24 cm2. Itu nah cm2. Ya, cap. Pada nampak kan? Gini. Dia suruh cari ini, tuh nah. Panjang gelombang M ini kau sudah dapat tadi 24. Kasih masuk ya. Terus L ini dia sudah bagi tuh nah, L 10. Bagi 10. Jadi, tapi unit ini nah 24 cm2. Tapi ini cm ya. Jadi mati tinggal sini nih cm ya. Jadi 24 bagi 10 2.4 cm. Nah, itu jawabannya. Nah, yang lain tuh oke. Ini penting nih. Ini confirm keluar SPM, confirm juga keluar ini nih. Semua paper 3 akan ada nih soalan di. Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil untuk memperbaiki ketepatan bacaan dalam eksperimen ini. Ini confirm keluar di ini nih, macam soalan bocor udah. Dia akan tanya langkah berjaga-jaga. Jadi jawaban dia satu ya. The eye must be perpendicular to the scale to avoid parallax error. Mata mesti berserenjang pada bacaan untuk mengelakkan ralat parallax. Nah, itu sih ya. Asal ada dia tanya ini, tulis itu ya. Confirm betul tuh. Jadi ini enggak boleh salah. Nah, ini memang inilah nih jawaban dia. Confirm keluar SPM, confirm keluar trial kamu nih. Take nota. Oke. Jadi ini. Oke, ini bagian B sudah. Ini memang susah sedikit. Oke, diagram 3.1 and saya baca dalam BM lah. Oke, 3.1 Raja 3.1 dan 3.2 menunjukkan dua cerik elektrik yang serupa digunakan untuk mendidihkan air. Penerapan kuasa untuk cerik tersebut ialah nih. Didapati bahwa air dalam cerik 3.2 mendidih lebih cepat daripada cerik 3.1. Oke. Inference. Cara menjawab inference RV dipengaruhi oleh MV. Jadi first cari dulu apa MV, apa RV, apa CV yang ini nah. Ini eksperimen nih. Jadi MV dia ialah, oke, coba kita tengok di gambar. Lain kan dia punya air, punya paras, punya jumlah. Jadi MV dia ialah Gsim air.
RV dia. Oke, itu air dalam cerek 3.2 mendidih lebih cepat daripada cerek 3.1. Jadi RV dia ialah massa untuk air mendidih. CV dia tuh penerapan kuasa untuk cerek tersebut ialah ini. Nah, jadi CV dia ialah kuasa cerek, penerapan kuasa lah, taraf kuasa cerek sepunda tuh. Yang penting inilah dia punya CV. Jadi inference dia tanya ini lah, state one suitable inference. Jadi inference RV dipengaruhi oleh MV. RV tadi ialah massa untuk air mendidih dipengaruhi oleh jisim air. Nah, siap, 1 marka. Dapat sudah. Tuh, RV dipengaruhi oleh MV. Jadi hipotesis ini semakin tinggi, semakin besar jisim air, semakin lama massa yang diambil untuk air mendidih. Nah, siap. Oke, next. Tujuan eksperimen. Tujuan eksperimen pun ada juga cara jawab dia. Tujuan untuk mengkaji hubungan di antara MV dan RV. Nah, itu aja aku hafal ya, confirm betul. Oke, terus nih variables pemboleh ubah dalam eksperimen aku sudah dapat tadi. Oke, apparatus and material ini perlu ikut logik lah. Nah, ini perlu ikut logik, arrangement pun mesti ikut logik. Prosedur ini ada 3 sih yang kau perlu tahu, Oke, first, measure MV with barang. Measure MV with ukur MV dengan menggunakan apa? Contohnya ini kan saya kasih ukur 0.2 kg of water. MV kita tadi kan jisim air. Ukur 0.2 kg of water using electronic balance. Dapat 1 marka. Nah, terus ini terus yang kedua dalam prosedur ini perlu measure and record RV with barang. Ukur dan record RV dengan menggunakan apa? Terus contoh yang ini kan, ukur dan record the increase of ukur dan record macam mana mau cakap dalam BM nih, cakap biaya lah. Measure and record the increase of temperature using thermometer. Nah, kan tadi kita punya MV itu massa untuk mendidih, jadi suhu lah dia punya RV itu. Measure and record the temperature, increase of temperature using thermometer. Thermometer ini barang. Terus yang ketiga, 1, 2, 3. Yang ketiga, repeat step 1 to 2 using 4 lagi nilai. Mesti minimum 4. Contohnya kan sini saya sudah guna 0.2 kg. Jadi saya mesti ada 4 nilai lain lagi. Jadi saya guna 0.4 kg, 0.6 kg, 0.8 kg, dan 1.0 kg. Ingat, bukan 1 kg ya, 1.0 kg. Nah, jadi cara untuk menjadwalkan data. Jadi cara untuk menjadwalkan data macam biasa. Nah, nih. Jangan isi yang MV saja. Yang RV jangan isi. Kasih biar kosong. Isi MV saja. Jangan isi RV. Sama jangan lupa unit, jangan lupa tempat perpuluhan. Macam biasalah, tempat perpuluhan itu penting. Oke, jadi terus dia bilang cara untuk menganalisis data. Ingat RM. Oke, cara untuk menganalisis data gini. Tulis graf. Terus ingat RM. RM maksudnya responding, yaitu bergerak balas. Terus
manipulated RM. Maksudnya di sini nih, di graf di sini nih bergerak balas, di sini nih dimanipulasi. Jadi bergerak balas dia ialah massa S massa, terus dia punya manipulated kg. Siap. Jangan lukis. Kasih biar kosong. Jangan lukis. Nah. Jadi siap sudahlah PP3. Nah, kan? Easy ya. Jadi good luck kepada kau. Kalau ada yang kau tidak paham, kau tanya aja saya balik. Oke, thank you.